Tentunya kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Hari ini sudah masuk musim panceklik, musim kemarau. Ada sebagian yang kekeringan, tidak ada air, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dan juga kita doakan bagi sahabat dan kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang. Jangan lupa doakan juga Dewan Keamanan PBB agar bisa berlaku adil dan tegas terhadap negara Israel yang telah mengekspansi Palestina. Begitu ya, kita doakan. Nah, saudaraku yang budiman, hari ini kami silaturahim untuk membahas pertanyaan yang sudah ada. Kita mulai saja. Seperti biasa, pertanyaan ini ditulis apa adanya dan akan kami sampaikan apa adanya. Oke? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, tolong dijelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 53 yang isinya murka Allah kepada orang-orang yang mendolimi Nabi dan konon juga mendolimi dzurriyyahnya. Terima kasih. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ahzab atau kita sebut surah ke-33 ya. Yang ke-53 ini dijelaskan secara umum dengan bunyi wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah al-ayah. Karena ini kan ayatnya panjang, jadi kita ambil cuplikannya saja. Jadi memang ada murka Allah di situ. Tetapi secara khusus dijelaskan di ayat 57. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Jadi Allah murka itu kepada orang yang telah menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murkanya, laknatnya itu di dunia dan di akhirat. Turunan dari ayat ini ditulis oleh Syekh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dengan menyebut haram ta'alal jannah. Jadi diharamkan oleh mereka ke surga. Siapa? Mereka yang menzalimi ahli bait. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Bahkan di dalam hadis Imam Ahmad menulis innallaha haramal jannah. Sak temene Allah ngarumno surga. Kanggo sapa? Kanggo wong-wong kang mendolimi Rasulullah dan mendolimi ahli bait. Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi menyebutkan mereka termasuk yang menyakiti Allah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah benar Alwi dengan seluruh dzurriyyahnya yang disebut dengan Ba'alawi, karena Alwi punya putra namanya Muhammad. Muhammad punya putra namanya Alwi juga. Alwi punya putra namanya Ali Khaliq Qasam. Ali Khaliq Qasam punya putra namanya Muhammad Shahib Mirbad. Muhammad Shahib Mirbad punya putra namanya Ali. Ali punya putra namanya Muhammad Faqih Muqaddam atau Ba'alawi. Apakah ini nyambung? Mereka terkonfirmasi dari leluhurnya, yaitu Ubaidillah atau Abdullah adalah putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Nah, ini yang sampai hari ini kami belum menerima data secara kuat, bukti secara empiris melalui catatan manuskrip dan juga kitab-kitab nasab dan sejarah yang sezaman. Maka hari ini kami masih menunggu Rabithah Alawiyah untuk melakukan klarifikasi atau sanggahan lah terhadap apa yang disampaikan oleh tesis Kiai Imaduddin. Gak apa-apa tidak bisa ketemu dengan Kiai Imaduddin, paling tidak secara resmi di medsos RA melakukan sanggahan, bantahan atau klarifikasi lah supaya
orang tidak menafsirkan dengan penafsiran sendiri-sendiri atas terkonfirmasi atau tidaknya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Sebab secara empiris melalui catatan-catatan manuskrip dan data nakib internasional, ini kami ada, disertai dengan hasil tes DNA bahwasanya Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jalur dari Al-Khazimi Al-Husaini atau jalur dari Al-Jailani Al-Hasani. Yang ini lembaga-lembaga nasab di berbagai negara pun menuliskannya. Bahkan selain lewat data, lembaga-lembaga nasab internasional pun menulis dari tes YDNA yang dilakukan bahwasanya genetik keluarga Wali Songo adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan tes YDNA itu bisa diketahui peta migrasi mereka, bahwa mereka bukan dari Yaman, mereka berasal dari Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, pindah ke Irak, pindah ke Iran, pindah ke Asia Tengah, yakni di Uzbekistan, pindah ke Asia Selatan, yakni di India, yakni di Pakistan, dan kemudian pindah ke Asia Timur hingga pindah ke Asia Tenggara, yakni di Nusantara. Bisa dipahami ya? Akan tetapi wali-wali yang sudah masuk ke Nusantara itu tidak hanya Wali Songo, banyak sekali. Ada Syekh Hasanuddin Quro di Karawang, ada Syekh Siti Jenar, ada Raden Utsman Haji, ada Sayyid Ali Murtadha, bahkan ada juga Raden Fatah. Ini pun silsilah nasabnya sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, sekali lagi tentang Ba'alawi kami masih mukhtalafun fih, sangat kami tunggu secepatnya agar RA bisa memberikan minimal rujukan kepada kami, klarifikasi, sanggahan yang kuat atas apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin yang membatalkan, yang merungkapkan, yang menganggap mardud Ba'alawi sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, kami sangat menunggu, nggih. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf Gus, pemalsuan makam-makam dan juga ilmu ronsen makam atau kuburan menurut pendapat panjenengan bagaimana? Ilmu ronsen makam atau ronsen kuburan ini menyangkut ilmu hikmah, nggih. Jadi kalau yang tidak paham dengan ilmu hikmah, tolong jangan berkomentar dan gak bakalan nyambung. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia hikmah, ilmu semacam ini susah dibuktikan secara pasti, baik ada atau tidak adanya. Maka saya katakan, ya sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Tapi orang bisa menganalisa makam. Monggo ditanyakan sama yang bersangkutan. Pakai ilmu apa? Katanya ilmu ronsen makam. Wallahu a'lam. Setahu kami itu tidak ada. Oke?
Kalau pertanyaan berikutnya tentang pemalsuan makam, dah saya nanya kepada sampean, yang namanya malsu itu perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan jahat napa mboten? Nek perbuatan jahat, ya monggo. Kalau ada bukti dan saksi, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Gus, pemalsuan itu ada, tapi memang belum cukup bukti dan saksi. Ya sabar, sabar. Sebab mengumpulkan bukti dan saksi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Oke? Alhamdulillah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat, panjang umur, selalu gunakan intelektual kita untuk menerima hal-hal dengan akal sehat agar tidak mudah terdoktrin, agar tidak mudah menerima sesuatu yang kita anggap bertentangan dengan Al-Quran, yang kita anggap bertentangan dengan Al-Hadis, yang kita anggap bertentangan dengan agama yang hak, yaitu dinul Islam. Sekali lagi, semoga Allah menuntun kita dalam hidayahnya. Tidak cukup taklid iman ini, tetapi sebisa-bisa mungkin gunakan akal untuk menganalisa agar ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bisa meyakinkan kita kepada Allah. Tidak cukup dengan ainul yakin, tapi juga dengan ilmu yakin. Fa insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.